Pemirsa, Partai Komunis Indonesia dibentuk pada 23 Mei 1929. Sejarah kelahiran PKI bukanlah sejarah yang tenang dan damai, tetapi kelahiran Partai Komunis ini telah mengalami banyak pergolakan dan mara bahaya. Lahirnya Partai Komunis ini didahului oleh berdirinya Serikat-Serikat Buruh, dan PKI adalah sintesa dari gerakan buruh Indonesia dengan Marxisme-Leninisme. Pemirsa, Partai Komunis Indonesia dibentuk pada 23 Mei 1929. Sejarah kelahiran PKI bukanlah sejarah yang tenang dan damai, tetapi kelahiran Partai Komunis ini telah mengalami banyak pergolakan dan mara bahaya. Lahirnya Partai Komunis ini didahului oleh berdirinya Serikat-Serikat Buruh, dan PKI adalah sintesa dari gerakan buruh Indonesia dengan Marxisme-Leninisme. Partai Komunis Indonesia didirikan pada gelombang pertama perjuangan anti Belanda pada awal tahun 20-an. Dengan adanya perpecahan dalam kepemimpinan kelas menengah yang ada saat itu, PKI muncul sebagai organisasi terkemuka dalam perjuangan kebangsaan. Di tingkat dunia, paham komunis berasal dari gagasan Karl Marx, yang menilai paham kapitalisme telah hancur dan kemudian digantikan dengan komunisme sebagai sebuah proses alamiah. Gagasan Marx yang berbicara mengenai masyarakat ditangkap oleh Lenin, seorang tokoh komunis Rusia yang menggantikan Marx. Barulah setelah itu komunisme berubah menjadi sebuah ideologi politik yang bertugas untuk mempercepat perubahan sebuah negara dari kapitalis menjadi negara komunis. Dalam pemikiran Lenin, kelas buruh hanya dapat menjadi sebuah kelas buruh yang sadar jika dipimpin oleh sebuah partai revolusioner Marxis-Lenin. Partai ini dikendalikan dengan disiplin militer dan setiap keanggotaan partai dikontrol ketat dan harus menjalankan disiplin partai dan tidak diperkenankan menentang garis-garis partai kecuali melalui perdebatan internal di pengurus partai. Di Indonesia sebelum tahun 1914, tidak ada tanda apapun jika dalam beberapa tahun ke depan akan ada partai komunis berbasis Massam yang pertama di dunia kolonial. Kelas buruh tidak mempunyai organisasi politik dan hanya ada beberapa serikat buruh yang semuanya tidak terlalu kuat. Saat itu gerakan nasionalis masih berupa embrio dan himbauan nasionalisme belum terdengar di kalangan rakyat. Gerakan nasionalis masih dikuasai oleh para pemimpin kolot dari kelas menengah yang berdasarkan agama. Adanya jurang yang dalam yang memisahkan para pemimpin nasionalis ini dengan kondisi sosial yang begitu buruk di kalangan rakyat.